Oke, selamat datang kembali di channel gua. Di video kali ini gua nggak akan bahas kayak yang di intro tadi. Tapi, video ini gua bikin untuk menuhin tugas UTS bidang studi kewirausahaan yang efektif di Universitas Bakri. Nah, sebenarnya tugas ini relate juga dengan apa yang sedang gua geluti saat ini, yaitu berwirausaha di bidang kuliner. Gua berkolaborasi dengan adik gue sendiri, nama restonya sendiri adalah Warung Ine. Ini diambil dari nama adik gue, karena emang dia yang bakal jadi chef utama di resto ini. Kita pengen menonjolkan figur yang memang memiliki ide-ide unik seputar makanan. Terus usaha kulinernya apa sih? Kita bermimpi ingin jadi salah satu resto penyedia dessert paling top di Indonesia. Ya, itu jadi salah satu visi kita. Nah, mungkin di sini gue akan share mind map alias peta pikiran bisnis kuliner usaha kita ini. Yang ternyata manajemennya nggak semudah yang dibayangin. Oke, so ini adalah mind maps atau peta pikirannya. Jadi kita bisa lihat sendiri di sini di tengah-tengah adalah Warung Ino. Ini nama usaha kita. Nah, eh, pertama mungkin gue akan coba jelasin di bagian company profile. Jadi Mamex ini benar-benar banyak sekali sub-sub pikirannya ya. Jadi nanti gue coba akan jelasin satu persatu lah. Oke, yang pertama mungkin di company profile dulu. Nah, di company profile ini ada sub-sub pikiran dari company profile itu sendiri. Yang pertama adalah visi. Jadi visinya adalah menjadikan warung ini sebagai restoran dessert terkemuka di Indonesia dan dunia. Ya. Kemudian ada misinya adalah menyediakan menu makanan dengan kualitas, menawarkan menu makanan dan harga terbaik, lalu menghadirkan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Nah, kemudian ada logo. Logo di sini dibagi lagi menjadi desain. Desainnya adalah seperti ini. Jadi ini desain dari warung kita, usaha kita. Kemudian ada motonya adalah setiap individu yang unik berhak mendapatkan dessert yang sama spesialnya. Nah, kemudian ada tim member, chef, admin, sales, dan marketing. Nah, ini possibility-nya untuk bertambah itu pasti ada. Kemudian ada our product. Produk saat ini kita berfokus di dessert. Jadi ada es kuku klasik, es kuku lava, es krim fruity, dan fruit salad. Dan kemungkinan akan banyak dessert-dessert lain yang akan kita sajikan. Oke, kemudian selanjutnya ada di bagian finance. Ya. Finance di sini lebih ke pembayaran tax, ya. Kemudian ada sisi accountingnya seperti apa, kemudian target year to date-nya dari sales dan cost, kemudian ada cash flow dan cost control. Nah, dari semua itu tentu kita langsung masuk ke company location dulu ya. Untuk audit dan evaluation ini nanti saya coba akan jelaskan lagi. Nah, ini company location ada banyak sub-sub pikiran dari company location tersebut. Yang pertama adalah luas ya. Luas dari area yang nanti kita akan coba buka ya. Di sini juga tentu bagaimana akses air, gas, listrik, dan lain-lainnya. Kemudian kemudahan parkir, ya, kemudian ada perkiraan renovasi atau tidak, apakah lokasi ini kita sewa atau milik sendiri ya. Jadi ini benar-benar kita harus pikirin. Kemudian ada seat capacity. Nah, di lokasi itu nanti kita coba pikirin juga kapasitas tempat duduknya ini seperti apa gitu. Berapa banyak. Lalu tipenya apa saja. Yang pertama mungkin ada outdoor, indoor, dan mebel. Kemudian soal perizinan, nah ini pasti ya, perizinan ke pemerintah setempat. Kemudian ada target. Nah, target ini mungkin pemasaran yang ingin kita capai seperti itu. Kalau above the line, ya TV, radio ini sudah sangat nasional banget. Kemudian below the line itu pastinya kita coba gabung di aktivitas komunitas ya, food yang biasanya mereka selalu adain event-event lah seperti itu ya. Kemudian kita juga
bisa ikut demo-demo masak, kemudian ikut event dan bazar ya, seperti itu. Lalu targetnya di media online adalah awareness. Nah, awareness ini untuk memperkenalkan usaha kita ini apa sih gitu ya. Yang pertama mungkin bisa lewat Twitter, TikTok, dan lain-lain, banyak sekali yang bisa digunakan. Kemudian penjualannya. Nah, ini penjualannya kita iklannya bisa lewat Facebook, ya, Instagram, kemudian ada bisa pakai GoFood dan ShopeeFood dan lain-lain. Itu banyak banget tuh zaman sekarang ya. Jadi ini tidak terbatas gitu. Kemudian tentunya kita juga perlu memikirkan soal segmentasi. Nah, segmentasi ini dibagi dua, jadi demografi dan isografi. Demografi tentunya kita perlu tahu lokasi yang nanti yang kita coba akan gunakan itu bagaimana demografinya. Tentu ada keselamatan, safety, dan lain-lain. Kemudian ada psikografi ya. Jadi psikologis di masyarakat di sekitar lokasi itu, kita lokasi usaha kita itu bagaimana, seperti itu juga perlu dipikirkan, karena kita nanti tidak mau ada sentimen negatif dari masyarakat lokal di sana ya, seperti itu. Kemudian masuk ke konsep. Ini konsep produk kita ya. Jadi di lokasi itu konsepnya akan seperti apa sih, pricing ya. Tentu di setiap lokasi mungkin akan ada sedikit perbedaan ya, karena memang mengikuti fluktuatif dari harga-harga ada yang ada di sana. Contohnya pricing, margin itu mungkin 20-30%, kemudian ada food cost-nya itu berapa gitu. Kemudian konsep menunya akan seperti apa? Menunya produk di sini tentu ada responsibility dari sales manager-nya. Dia ada target man to date, targetnya adalah berapa penjualan packs di weekdays, kemudian berapa packs di weekend. Dan tentunya sales manager juga perlu melakukan evaluasi. Kemudian kepala dapur tentu harus melakukan stock of name, karena ini penting sekali dengan penjualan yang cukup lumayan berhasil. Jadi stock of name itu perlu dilakukan agar nanti bahan baku tetap terjaga ya. Kemudian bagaimana proses buffer dari inventory-nya itu sendiri, kepala dapur harus tahu itu. Kemudian supply chain, itu bahan baku. Itu bahan baku ini harus melewati grading dulu. Semua harus melewati grading dulu. Nah, bahan bakunya apa? Bisa dibedakan antara kering dan basah ya. Kering itu kita harus punya gudang logistik untuk menampung itu semua ya. Mungkin gudang logistik ini nanti tersentral ke kitchen-nya. Kitchen yang memang mungkin kita sediakan khusus untuk penyedia di berbagai merchant yang ada, seperti itu. Bisa menggunakan supplier besar atau supplier kecil ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian yang basah tentunya harus pasar terdekat, karena memang harus kebutuhan bahan baku yang basah ini tentu harus segera diadakan ya, dan harus selalu tersedia saat itu juga, jadi tidak bisa disimpan. Kadang ketika kita penyimpanannya lama di freezer atau semacam itu pasti akan mengurangi kualitas dari bahan baku itu sendiri gitu. Nah, kemudian tidak lupa juga dengan desain ya, dari lokasi yang nanti akan kita gunakan. Ornamennya nanti seperti apa ya, kemudian alat sajinya, kemudian ada seragamnya bagaimana nanti, logonya tentu logo yang sudah tadi saya jelaskan di company profile. Nah, sebenarnya mind map ini saling terkoneksi antar satu sub ke sub yang lain. Oke, kembali lagi ke bagian audit dan evaluation. Nah, ini bagi saya tentu ini sangat penting. Di sini kita bisa meningkatkan penjualan, kemudian meningkatkan benefit kita untuk customer gitu. Tentu yang pertama harus kita audit dan evaluasi adalah kebersihan, karena ini adalah
satu hal yang memang sering diperhatikan oleh si customer. Kebersihannya bagaimana, seperti itu. Kemudian standarisasi. Nah, standarisasi ini lebih ke produk ya. Jadi kita tidak mau satu produk di lokasi 1 dan lokasi 2 itu berbeda rasanya. Nah, itu kita nggak mau. Lalu kemudian kemasannya beda atau gimana, yaitu kita harus ada standarisasi supaya customer nanti akan lebih mengenal produk kita seperti apa. Oke, kemudian ada cost control. Nah, cost control ini lebih ke kontrol dari biaya di gudang dan bergudang. Kita memang ada gudang. Gudang ini ya tadi yang sudah kita jelaskan di bagian location tadi. Kemudian ada closing dan opening. Dan yang terakhir adalah SDM. Ini yang penting, kita harus punya SDM yang memang bagus ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada di business plan. Business plan ini ya semua bidang usaha memang memerlukan satu business plan yang terus harus diupdate ya. Mungkin 2 contoh yang saya bisa sajikan di sini adalah SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Jadi kita harus tentuin nih strengths-nya apa, weakness-nya apa, opportunities-nya apa, threats-nya apa. Jadi ketika kita coba memanage itu, maka ada kemungkinan besar kita bisa menjalankan bisnis lebih baik. Kemudian ada SMART goals, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Nah, ini tentu untuk mencapai goal-goal kita secara smart, seperti itu. Oke, dari mind maps ini sebenarnya kita bisa kembangkan lebih jauh lagi, dan ini tidak terbatas, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari si pembuat mind maps-nya. Tentunya pembuatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan bisnis kita di usaha kuliner ini, khususnya di usaha kuliner ini. Oke, nanti saya akan coba share satu iklan yang berkaitan dengan usaha saya ini, dan untuk mind map saya rasa sampai di sini. Jadi oke, kita langsung saja lihat bagaimana iklan yang kita coba sajikan agar para customer minati produk-produk yang kita jual. Oke. Es koko warung Ine adalah es koko terbaik, sehat dan segar, karena terbuat dari buah-buahan dan coklat terpilih. Es koko warung Ine, premium dessert food.